Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan Wafik Aziza, Siti Nurana, dan saya sendiri Syiham Wardana, Siti Rafika Mazida, Gina Sonia, Rahmani, dan Siti Asara Purnama akan membahas mengenai bioteknologi bidang peternakan dan pertanian. Oke, sebelum kita lanjut ke bidang peternakannya, kita harus mengetahui nih, apa sih bioteknologi ini? Nah, bioteknologi adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau komponen subsulurnya pada industri jasa dan manufaktur serta pengelolaan lingkungan. Lalu, aplikasi bioteknologi ini, reproduksi di bidang peternakan merupakan suatu terobosan untuk memacu pengembangan di usaha peternakan. Lalu bioteknologi peternakan yang ada saat ini merupakan efek dari kemajuan pengetahuan yang ada. Banyak hal yang membuat bioteknologi lahir, diantaranya adalah semakin besar untuk mencapai target yang diinginkan dengan proses yang lebih cepat dan terobosan yang inovatif yang bisa menguntungkan bagi umat manusia. Dan selain itu, bioteknologi juga memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan. Bioteknologi sendiri mengalami berbagai pembaruan dari bioteknologi yang bersifat tradisional ke arah bioteknologi yang modern. Oke, kita lanjut, yaitu teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada transfer embrio berupa teknik multiple ovulation dan embrio transfer. Teknik ini telah diaplikasikan secara luas di Eropa, Jepang, Amerika, dan Australia dalam 2 dasawarsa terakhir untuk menghasilkan anak atau embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. Lalu ada cloning, di mana telah dimulai sejak tahun 1980-an pada domba. Saat ini pembelahan embrio secara fisik atau splitting mampu menghasilkan kembar identik pada domba, sapi, babi, dan kuda. Lalu ada produksi embrio secara in vitro. Nah, teknologi in vitro maturation, in vitro fertilization, in vitro culture telah berkembang dengan pesat, yaitu ada di kelinci, mencit, manusia, sapi, babi, dan domba telah berhasil dilahirkan melalui fertilisasi in vitro. Dan di Indonesia, transfer embrio ini sudah mulai pada tahun 1987. Nah, dengan teknik ini, seekor sapi betina mampu menghasilkan 20-30 ekor anak sapi per tahun. Nah, penelitian terakhir membuktikan bahwa menciptakan jenis ternak unggul sudah bukan masalah lagi. Dengan teknologi transgenik, yakni dengan jalan mengisolasi gen unggul, memanipulasi, dan kemudian memindahkan gen tersebut dari satu organisme ke organisme lain, maka ternak unggul yang diinginkan dapat diperoleh. Oke, selain itu, dalam bidang peternakan ini, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Nah, contoh vaksin untuk ternak yaitu ada vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia. Nah, contohnya untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas dan vaksin untuk penyakit flu burung. Selain itu, ada hormon pertumbuhan yang diberikan pada ternak untuk meningkatkan produksi daging, susu, ataupun telur. Contohnya ini ada pemberian bovine growth hormone pada sapi perah dapat meningkatkan produksi susu dan daging hingga 20%. Namun, penggunaan hormon ini untuk memacu produksi pada ternak masih diperdebatkan karena berpotensi meningkatkan penyakit masitis pada ternak dan membahayakan kesehatan manusia. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam bidang peternakan. Nah, sebelumnya pada ternak ruminansia. Nah, ternak ruminansia ini kayak sapi, lalu ada kambing. Nah, proses pencernaan dalam rumen. Nah, rumen ini adalah
organ lambung yang sangat besar sehingga ukurannya hampir memenuhi rongga perut rumensia sebelah kiri. Nah, rumen dan retikulum memiliki struktur yang terhubung. Lalu, mikroorganisme yang biasa digunakan dalam pakan ternak rumensia ini biasanya berupa probiotik. Nah, probiotik ini memiliki makna yang bersepadan dengan direct feed microbiolist atau DFM. Sebelum itu kita harus mengetahui nih apa sih DFM ini. Nah, DFM ini adalah sebagai pakan atau tambahan makanan berupa mikroorganisme hidup yang diberikan langsung pada ternak yang dapat mempengaruhi dan menguntungkan ternak inang dengan meningkatkan keseimbangan ekosistem rumen. Nah, proses pencernaan rumen dapat dimanipulasi dengan penambahan DFM ini untuk meningkatkan pencernaan, meningkatkan performance ternak, dan meningkatkan kesehatan ternak. Lalu mikroorganisme yang biasa digunakan dalam DFM ini untuk ternak rumensia meliputi ada spesies Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Streptococcus, Bacillus Saccharomyces, Aspergillus, dan Propionibacterium. Lalu yang umum digunakan untuk DFM ini pada ternak rumensia adalah Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada jamur yang sering digunakan adalah Aspergillus niger dan Aspergillus oryzae. Penggunaan mikroba tersebut memberikan keuntungan pada peningkatan efisiensi fermentasi dalam rumen, peningkatan pencernaan hijauan, dan peningkatan laju aliran protein mikroba dari rumen. Oke, kita lanjut ke dampak bioteknologi bidang peternakan bagi manusia dan lingkungan. Jadi di sini ada keuntungan dan dampak negatif atau kerugian dari bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama, keuntungan bioteknologi dalam bidang peternakan. Dengan memanfaatkan aplikasi bioteknologi bidang peternakan ini akan menghasilkan ternak dengan kualitas yang unggul. Lalu yang kedua, usaha memperbanyak ternak unggul tersebut menggunakan teknik kawin silang dan teknik kawin suntik atau inseminasi buatan. Dengan teknik inseminasi buatan ini dapat dihasilkan keturunan sapi atau domba yang diharapkan tanpa mengenal sistem kawin serta tanpa melibatkan sapi atau domba jantan. Lalu yang ketiga, adanya teknik splitting yang mampu menghasilkan anak kembar identik pada domba, sapi, babi, dan kuda. Lalu ada kerugian atau dampak negatif bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama dari cloning. Nah, cloning ini dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua, cloning pada hewan belum sepenuhnya sempurna. Nah, contohnya Dombie Dolly ternyata menderita berbagai penyakit yang akhirnya memaksa para ilmuwan untuk melakukan eutanasi. Lalu yang ketiga, terjadi kekacauan kekerabatan dan identitas diri dari hasil cloning maupun induknya. Lalu yang keempat, individu hasil cloning tidak akan mendapatkan imunitas bawaan, sehingga individu hasil cloning tersebut akan mudah terserang penyakit karena mendapatkan imunitas bawaan sebagai pertahanan pertama terhadap infeksi penyakit. Lalu yang kelima, berkurangnya keanekaragaman suatu spesies. Nah, karena individu yang dihasilkan dari proses pengkloningan sama persis dengan DNA maupun sifat dan fisik induknya. Jadi keanekaragamannya hilang seperti itu. Lalu yang keenam, individu hasil cloning sel-selnya diperoleh dari induknya. Ini berarti umur sel-sel hasil cloning pun sama dengan umur sel-sel induknya. Oleh karena itu, hasil cloning pun akan memiliki umur sama dengan induknya. Lalu yang kedua ada inseminasi buatan.
Dampak negatif yang timbul apabila penerapan IB atau inseminasi buatan ini tidak terkontrol dalam kaitannya dengan animal welfare seperti hilangnya atau punahnya ternak lokal akibat terkikis oleh munculnya ternak persilangan atau crossbred animal. Hal ini bisa muncul karena persepsi masyarakat, petani atau peternak yang lebih menyukai ternak persilangan karena pertumbuhannya lebih cepat dan dampak akhirnya adalah nilai jual yang tinggi. Lalu induk ternak lokal yang umumnya lebih kecil dibandingkan dengan induk sapi dari daerah subtropis. Bila induk lokal ini diinseminasi atau dikawinkan dengan semen yang berasal dari penjantan unggul yang memiliki bobot badan besar, dapat menyebabkan gangguan proses kelahiran yang bisa menimbulkan kematian pada induk. Karena potensi genetik yang berasal dari penjantan unggul tersebut akan diwariskan kepada anak yang dikandung oleh induk ternak lokal. Hal ini lambat laun pula akan menyebabkan punahnya ternak lokal. Nah, lalu yang ketiga, dapat menyebabkan stres dan menimbulkan risiko pada animal welfare. Nah, pemilihan penjantan sebagai sumber semen yang tidak dapat atau kemungkinan mengandung gen letal akan menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain masa kebuntingan lebih panjang, meningkatnya kejadian kesulitan melahirkan distokia, dan tingginya frekuensi gen anomali, dan anak yang dilahirkan memiliki bobot lahir yang melebihi ukuran normal dan penurunan daya reproduksi. Lalu yang keempat, dapat menimbulkan efek inbreeding atau perkawinan sekeluarga. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan IB adalah tingkat kesukaan petani atau peternak pada jenis semen tertentu. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, keturunannya akan mengawini tetuanya kembali sehingga akan terjadi perkawinan sekeluarga. Dampak negatif dari perkawinan sekeluarga ini adalah naiknya proporsi lokus-lokus gen dan homozigot dan menurunkan gen heterozigot atau genotip. Sedangkan dari fenotipnya ditandai dengan penurunan laju pertumbuhan, kinerja reproduksi, dan daya tubuh atau hybrid vigor, dan kadang-kadang disertai dengan cacat tubuh. Dan selanjutnya di sini ada contoh-contoh kegiatan yang menerapkan bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama ada transplantasi nukleus atau cloning. Lalu yang kedua ada IB tadi, inseminasi buatan. Lalu ada transfer embrio dan genetik engineering atau rekayasa genetik. Yang pertama ada transplantasi nukleus atau cloning. Nah, yang sudah saya bahas sedikit tadi di atas bahwa teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Nah, melalui cloning hewan, beberapa organ manusia untuk keperluan transplantasi penyembuhan suatu penyakit berhasil dibentuk. Lalu yang kedua, inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik. Suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Lalu yang ketiga, transfer embrio. Nah, apabila kawin suntik memfokuskan pada sperma jantan, maka transfer embrio ini tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik TL ini, betina unggul tidak perlu bunting, tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus, tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang didapat langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Lalu yang terakhir ada genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental
yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetika DNA dalam bentuk murninya. Nah, pemanfaatan teknik genetik di dalam bidang pertanian maupun peternakan diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam membantu memahami mekanisme-mekanisme dasar proses metabolisme maupun dalam penerapan praktisnya, seperti misalnya untuk pengembangan tanaman-tanaman pertanian maupun hewan-hewan ternak dengan sifat unggul. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Wafik Aziza. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yakni bioteknologi pada bidang pertanian. Bioteknologi pertanian adalah pengembangan teknologi di bidang pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat. Bioteknologi pertanian merupakan salah satu cabang yang penting dalam pengembangan bioteknologi yang diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia akan pangan. Bidang ini telah berkembang sangat pesat dan menghasilkan temuan dan aplikasi-aplikasi baru dalam produksi pertanian. Di era modern, manusia dituntut untuk melakukan inovasi dalam berbudidaya tumbuhan agar mendapat hasil yang melimpah, kualitas yang bagus, bibit yang sehat dan baik, serta produktivitas tanaman yang relatif cepat untuk dipanen. Keanekaragaman mikroorganisme dalam tanah mampu mempengaruhi kualitas dari tanah tersebut. Sebagian besar mikroba memiliki peranan yang menguntungkan bagi bidang pertanian seperti dekomposisi, fiksasi, nitrogen, pelarutan fosfat, perangsangan pertumbuhan, biokontrol patogen hama, dan bakteri serta membantu proses penyerapan unsur hara. Adapun upaya bioteknologi dalam pertanian yang memanfaatkan mikroorganisme seperti pembuatan kompos bioaktif, biofertilizer, dan agen biokontrol. Yang pertama yakni pembuatan kompos bioaktif. Penggunaan mikroba dalam proses dekomposisi akan mempersingkat waktu proses pengomposan. Mikroba dekomposer yang sering digunakan dalam pembuatan pupuk kompos antara lain Trichoderma pseudoconingi, Cytophaga sp, dan fungi pelapuk putih. Mikroba akan tetap hidup dan aktif di dalam kompos dan pada saat diberikan kepada tanaman, mikroba dekomposer berperan ganda dengan membantu tanaman mengendalikan organisme patogen. Yang kedua adalah biofertilizer. Salah satu nutrisi penting bagi tanaman adalah nitrogen yang sangat melimpah di udara tetapi sedikit di tanah. Tanaman tidak dapat mengambil nitrogen di udara secara langsung sehingga untuk memenuhi kebutuhan zat hara tanaman, petani dapat mengandalkan pupuk kompos yang diproduksi menggunakan mikroba sebagai biofertilizer untuk membantu tanaman memperoleh nutrisi dari tanah maupun udara. Contohnya Rhizobium sp, Azospirillum sp, dan Acetobacter sp, yakni mikroba yang mampu memfiksasi nitrogen dari udara bebas. Ada pula Aspergillus sp, Penicillium sp, Pseudomonas sp, dan Bacillus megatherium, yakni bakteri yang dapat melarutkan fosfat dalam tanaman. Yang ketiga yakni agen biokontrol. Hama dan penyakit merupakan masalah serius dalam bidang pertanian. Di samping penggunaan pestisida dan fungisida yang akan merusak lingkungan, mikroba dapat menjadi agen biokontrol alami terhadap patogen tanaman. Mikroba yang biasa digunakan sebagai biokontrol antara lain Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Paecilomyces fumosoroseus, dan Metazium anisopliae. Selain itu, Trichoderma sp juga dapat mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh Ganoderma sp, jamur akar putih, dan Phytophthora sp. Selanjutnya dapat dilihat pada layar yakni dampak adanya bioteknologi bidang pertanian. Dampak positif itu seperti meningkatkan produksi, menciptakan benih berkualitas unggul, potensi hasil panen yang lebih tinggi, mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, toleran terhadap cekaman lingkungan. Dan dampak negatif itu pada manusia dapat menimbulkan alergi dan pada lingkungan itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contoh-contoh kegiatan yang menerapkan bioteknologi di bidang pertanian itu yang pertama ada hidroponik, lalu kultur jaringan tanaman atau kultur in vitro, teknologi tanaman transgenik, lalu pembuatan tumbuhan tahan hama, dan pembuatan tumbuhan mampu mengikat nitrogen. Adapun beberapa jenis tanaman unggul baru yang dibuat dengan pemanfaatan bioteknologi adalah seperti padi golden rice, kentang raset Burbank, tomat flower saver, dan tembakau rendah nikotin. Sekian video penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.